Selamat datang di segmen Fotip alias fotografi alternatif. Ditemenin sama gue Fandri. Di segmen ini kita akan ngebahas macam-macam jenis fotografi alternatif. Oke, langsung aja kita mulai untuk segmen Fotip ini. Fotografi alternatif bisa menjadi salah satu cara untuk kalian yang mau motret tapi nggak punya kamera. Jadi kalau kalian nggak punya kamera nih, misalnya kamera DSLR atau mirrorless, itu kalian bisa tetap berkarya dengan fotografi alternatif ini. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian yang nggak punya kamera. Atau bisa jadi untuk kalian yang menggeluti dunia digital tapi bosen sama hasilnya yang kayak gitu-gitu aja. Jadi kalian mungkin mau bereksperimen dengan hasil yang berbeda gitu ya. Bisa juga solusinya menggunakan fotografi alternatif ini. Ada 11 macam jenis fotografi alternatif yang bisa kalian pelajari nih guys. Mulai dari KLJ atau pinhole kamera, ada solargrafi, ada fotogram, ada skenografi, ada chlorophyll print atau chloroprint, ada saprint, ada Van Dyck atau brown print, ada chronotype atau blueprint, ada gambikromet, ada albumen print, dan yang terakhir ada printing out process atau POP. Nah, kalau di zaman sekarang itu kita motret lebih gampang karena kalau misalnya kita nggak suka sama hasilnya atau mau lihat hasilnya bisa langsung kelihatan tuh di layar kamera kita ya kan. Nah, kalau misalnya nggak suka sama hasilnya tinggal kalian hapus gitu. Beda kalau sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kalian itu ngelaluin yang namanya berbagai proses dulu untuk tahu hasilnya. Makanya dengan fotografi alternatif ini kita lebih bisa menghargai yang namanya sebuah proses guys. Gitu. Karena buat ngasilin suatu karya aja itu kalian butuh effort yang luar biasa dari mulai motretnya sampai cuci cetaknya. Nah, beruntung buat kita yang hidup di zaman digital ini karena sekarang itu kita lebih mudah dan lebih gampang untuk berkarya gitu guys. Langsung aja kita bahas untuk fotografi alternatif yang pertama, yaitu kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum ini sebenarnya adalah alat kamera sederhana yang bisa kalian buat dari kaleng rokok atau enggak kotak korek api. Di sini konsepnya itu balik ke zaman dulu ketika fotografi pertama kali ditemuin. Masing-masing komponen yang kalian gunain, misalnya pakai korek api atau kaleng rokok, itu karakter gambarnya tuh berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin pakai kaleng rokok itu dia hasilnya hitam putih. Kalau misalnya pakai korek api dia karena pakai raw film bisa hitam putih juga atau bisa berwarna gitu. Nah, kalau misalnya kalian bikin pakai kaleng rokok, medianya pakai kertas merit namanya. Kertas merit atau Ilford. Itu kertas sensitif cahaya. Jadi nanti kalian masukin kertasnya di dalam kamera, terus nanti kalian foto nih. Uniknya di sini kalian cuman ngandelin insting aja. Nggak ada viewfindernya kan ya, nggak kayak kamera digital sekarang. Jadi nanti kalian cuman pakai insting. Terus kalian misalnya perkirain nih angle-nya kayak gimana, terus nanti tinggal kalian potret. Hasilnya juga nggak bisa langsung kelihatan karena kalian harus proses cuci cetak dulu guys. Nah, kalau udah dicuci cetak, nanti baru kelihatan hasilnya guys. Nah, untuk contoh kamera lubang jarum yang dibuat pakai kaleng rokok, contohnya kayak gini. Dan itu di sampingnya ada kertas merit yang tadi gue bilang untuk kertas sensitif cahayanya. Untuk contoh hasil foto negatif, contohnya seperti ini. Ini foto yang gue ambil di tahun 2014 guys. Dan setelah di-invert jadi positif itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk menjadi hasil positif, itu kalian harus melalui proses lagi. Bisa pakai Enlarger atau secara digital, di scan lalu masukin Photoshop langsung di invert aja.
Yang kedua, kalian bisa bikinnya pakai kotak korek api ya. Itu nanti media perekam gambarnya itu pakai raw film. Pakai raw film, nanti konsepnya hampir sama, nggak ada viewfinder, kalian main insting doang. Hasil fotonya nanti bisa berwarna atau bisa hitam putih, tergantung raw filmnya yang kalian pakai. Contoh kamera Banjaro yang dibikin pakai raw film seperti ini. Dan hasil fotonya seperti ini guys. Oke, lanjut untuk fotografi alternatif yang selanjutnya itu ada solargraphy. Solargraphy itu sebenarnya ada teknik yang ada di kamera Banjaro. Jadi di sini kalian itu ngambil lintasan matahari menggunakan kamera Banjaro. Cuman butuh waktu yang cukup lama. Misalnya 1 bulan bahkan sampai 1 tahun. Nah, nanti kamera lubang jarum kalian ini misalnya ditaruh di suatu tempat yang emang nggak tersentuh sama orang lain, karena kan butuh waktu lama ya. Misalnya di atap rumah gitu, kalian taruh tuh KLJ kalian di situ, didiemin sampai sebulan atau sampai setahun ya terserah. Nanti setelah waktu yang udah kalian tentuin, kalian ambil, terus kalian lihat, tinggal kalian scan. Nah, kalau solargraphy ini nggak perlu pakai cuci cetak, dia langsung ngebentuk gambar gitu guys. Hasilnya kayak gini. Keren ya. Jadi apa ya? Teknologi sampai saat ini belum ada nih yang bisa ngerekam lintasan matahari gitu. Cuman KLJ aja nih yang bisa nih pakai solargraphy seperti ini, teknik solargraphy. Oh iya, jangan lupa juga untuk naruh lensanya itu dia posisinya harus ke timur atau ke barat. Kenapa? Biar dia bisa ngambil garis lintasan mataharinya secara vertikal. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang fotografi alternatif ketiga itu ada fotogram. Fotogram itu media yang digunakan menggunakan enlarger dan kertas sensitif cahaya seperti yang di kamera Banjaro. Prosesnya di dalam kamar gelap, dimana nanti kalian itu naruh kamera sensitif cahayanya di bawah enlarger. Enlarger itu adalah alat proyektor transparan yang buat ngasilin foto positif dari foto negatif gitu. Jadi ibaratnya itu kertas sensitif cahayanya itu kalian taruh di bawah enlarger, terus nanti kalian taruh objek gitu. Misalnya kunci, kalian taruh tuh di situ tuh. Nanti kalian sinarin pakai enlarger. Jadilah hasil positif. Tapi kalian harus cuci cetak dulu, baru ketahuan. Atau bisa juga kalian nyiapin sketsa dulu nih dari awal. Sketsanya itu misalnya kalian tempelin di di kertas transparan kayak gitu misalnya ya. Terus nanti masuk ke darkroom, tinggal kalian inin aja, tiban di bawah kertas sensitif cahaya tadi, tinggal kalian tembak deh pakai enlarger, cuci cetak, selesai. Nanti baru kelihatan hasilnya. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk hasil fotogram. Next, untuk fotografi alternatif yang keempat adalah skenografi. Skenografi itu sebenarnya ada pengembangan dari fotogram. Jadi bedanya ini lebih ke arah digital sih emang. Karena media yang digunakan itu mesin scanner. Konsepnya hampir sama kayak fotogram, kalian taruh objek di atas scanner, nanti tinggal kalian scan. Udah selesai, sesimpel itu sih guys kalau untuk skenografi ini. Gitu. Ini adalah contoh untuk hasil skenografi. Terus untuk fotografi alternatif yang kelima ada chlorophyll print atau chloroprint. Agak susah sih nyebutinnya ya guys ya. Nah, kalau untuk chloroprint ini kalian nyetak foto di atas daun, Ini unik karena agak susah-susah gampang sih bikinnya gitu. Jadi nanti caranya itu kalian siapin dulu foto positif nih yang udah di print di atas kertas foto transparan gitu. Mungkin kalian bisa cetaknya di percetakan. Nah,
kalau udah kalian siapin, itu kalian cari daun yang datar dan lebar. Contohnya misalnya kayak daun pisang, daun talas, daun bayam, daun bambu, rumput, terus ada daun pilea, aspidistra, daun hosta, atau daun aralia, itu bisa kalian gunain buat kloroprin ini. Jadi nanti kalau udah ada daunnya sama udah ada foto positifnya, itu kalian taruh di frame gitu ya, frame buat print gitu. Terus kalian tiban nih foto positifnya sama daunnya, terus kalian press ya, framenya kalian press, kalian jemur, tunggu sampai daunnya kekuningan kayak gitu. Kalau dirasa udah cukup, tinggal kalian ambil, lalu kalian masukin ke kayak cairan tembaga gitu sih. Habis itu kalian cuci pakai air bersih, lalu kalian lapisin wax biar dia awet gambarnya gitu. Dan hati-hati saat prosesnya karena ini dia kan namanya daun ya, gampang robek gitu. Jadi hati-hati. Oke guys, dan ini contoh hasil dari kloroprin. Lanjut untuk fotografi alternatif yang keenam ada salprin. Salprin ini kurang lebih prosesnya sama kayak kloroprin, tapi dia bedanya kalau kloroprin dia butuh foto positif. Kalau salprin dia butuh foto negatif. Jadi kalian misalnya punya satu foto yang kalian suka, terus kalian mau cetak menggunakan teknik salprin ini. Nanti kalian print di kertas transparan, kertas foto transparan, terus nanti kalian proses sama di ini juga, di dalam darkroom juga. Ada beberapa chemical sih yang harus kalian gunain ya, misalnya kayak NaCl atau sodium nitrat, ada gelatin sama perak gitu. Nah, nanti cairan-cairan ini kalian gunain untuk diolesin di watercolor, kertas watercolor untuk media perekam gambarnya itu. Kalian olesin, habis itu kalau udah diolesin dikeringin dulu pakai hair dryer gitu ya, terus olesin lagi pakai perak, terus keringin lagi, baru kalian tiban tuh kayak kloroprin, ditiban, ditaruh di frame printing gitu, terus kalian sinarin di bawah sinar matahari atau pakai lampu UV juga bisa selama beberapa menit gitu ya. Setelah itu kalau udah selesai dirasa cukup, cuci cetak deh gitu, cetak, terus pakaian fixer gitu ya, pakaian fixer biar warnanya fix gitu. Habis itu dicuci pakai air bersih, selesai. Nah, lanjut untuk yang fotografi alternatif ketujuh ada Van Dyck atau brown print, ada cyanotype atau blueprint, ada Gambi chromat, ada albumen print, dan ada printing out process atau POP. Ini kurang lebih untuk teknisnya sih sama kayak salprin, cuman bedanya itu di di karakter warnanya aja sih gitu. Kalau salprin tuh contohnya kayak gini, dia kecoklatan ya. Tapi kalau misalnya Van Dyck itu ya hampir sama sih dia kayak salprin, cuman beda di zat kimianya aja. Zat kimianya, karakter warnanya, sama cara prosesnya sih ada yang berbeda juga sih gitu. Ada yang proses waktunya makan waktu lebih lama, kayak di albumen print itu lebih lama karena kalian harus nyiapin bahannya itu bisa 1 minggu dulu baru bisa digunain bahannya. Nah, nanti prosesnya hampir sama, diolesin kayak gitu, terus baru ditiban pakai kertas negatif. Untuk contoh-contoh hasilnya kayak gini. Untuk salprin seperti yang tadi. Kalau untuk Van Dyck seperti ini, dia lebih dominan coklat ya. Lalu untuk cyanotype dia lebih dominan biru. Kalau untuk Gambi chromat dia ini tergantung sama yang cuci cetak. Jadi bisa cuman 1 warna kayak gini, atau bisa 3 warna kayak gini, atau 4 warna kayak gini. Tergantung nih yang prosesnya. Semakin banyak warna semakin lama prosesnya gitu, tapi semakin keren sih jadinya, kayak lukisan guys. Terus ada kalau albumen print kayak gini, dia warnanya coklat kekuningan, dan yang terakhir itu
POP ya, printing out process, itu warnanya kemerahan kayak gini gitu. Kurang lebih seperti itu guys, untuk macam-macam fotografi alternatif yang bisa kalian coba dan praktekin di rumah. Nah, kalian bisa mulai nih dari KLJ dulu mungkin ya, karena KLJ itu lebih mudah dan lebih murah untuk biayanya. Kalau untuk yang lain sih mungkin agak susah ya nemuin zat-zat chemicalnya itu. Oh iya, buat kalian yang tahu gitu ya, untuk beli bahan-bahan chemical untuk proses-proses tadi, tolong komen di bawah ya, di kolom komentar, karena gue juga tertarik sih untuk nyoba untuk fotografi alternatif ini nantinya. Nah, atau buat kalian yang mungkin tahu fotografi alternatif lain yang belum gue sebut, boleh juga komen di bawah gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari gue untuk segmen Fotip ini. Kalau kalian suka untuk segmen ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat. Sampai jumpa di episode Fotip berikutnya. Bye-bye.